Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang diuji, pernahkah kamu merasa lelah dan bertanya dalam hati, kapan ujian ini akan berakhir? Ketika setiap doa terasa menggantung, setiap usaha tak juga berbuah, dan setiap hari seperti mengulang kesedihan yang sama. Mungkin kamu sudah mencoba tersenyum, menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya sementara. Tapi waktu terus berjalan dan luka itu belum sembuh juga. Lalu kau mulai bertanya, apakah Allah masih mendengarkanku? Saudaraku, ketahuilah, Allah selalu mendengar. Tapi jawabannya tidak selalu berupa akhir dari ujian. Kadang jawaban itu adalah kekuatan untuk bertahan sedikit lebih lama. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini bukan sekedar janji, tapi pengulangan yang mengandung penegasan bahwa kemudahan bukan datang setelah kesulitan, melainkan bersamanya. Mungkin kamu belum melihatnya, tapi di balik setiap air mata yang jatuh, ada sesuatu yang sedang Allah tumbuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Artinya, setiap ujian yang belum berakhir bukan berarti Allah diam, tapi karena Ia masih sedang menyucikan jiwamu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengangkat derajatmu. Kadang Allah tidak menghapus masalahnya, tapi Ia mengubah hatimu agar yang dulu terasa berat, kini bisa diterima dengan lapang. Dan disitulah sesungguhnya awal dari akhir ujianmu mulai dimulai. Mengapa ujian terkadang terasa lama? Pertama, karena Allah ingin menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Kesabaran, keteguhan, ketulusan, atau bahkan keikhlasan yang belum sempurna. Semuanya butuh waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ujian panjang bukan tanda Allah meninggalkanmu. Terkadang Ia justru memanjangkannya agar hatimu benar-benar mengenalnya. Ciri-ciri ujian mulai mendekati akhirnya. Para ulama menyebutkan tanda-tanda bahwa sebuah ujian mulai berakhir bukan karena keadaan langsung berubah, tapi karena hati sudah siap menerima kehendak Allah. 1. Hatimu mulai tenang meski keadaan belum berubah. Itu pertanda Allah sudah menurunkan sakinah ke dalam jiwamu. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar keimanan mereka bertambah. 2. Engkau mulai berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai berkata, ya Allah, ajari aku. Ini tanda hatimu mulai belajar melihat hikmah di balik ujian. 3. Doamu mulai berganti dari permintaan untuk keluar dari ujian, menjadi permintaan agar kuat menjalaninya. Dan ketika doamu seperti itu, biasanya ujian tidak akan lama lagi. 4. Kau mulai bisa bersyukur atas hal-hal kecil di tengah kesulitan besar. Karena Allah berjanji,
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. 5. Allah mulai menunjukkan jalan keluar yang sebelumnya tak terlihat. Terkadang bukan melalui keajaiban besar, tapi melalui hal-hal sederhana yang tiba-tiba terasa cukup. Itulah janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kapan ujian benar-benar berakhir? Ujian tidak berakhir saat masalah selesai. Ia berakhir saat hati berhenti melawan kehendak Allah. Ketika kau bisa berkata, "Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, maka aku ridha." Disitulah titik akhir dari ujianmu mulai dimulai. Karena yang sesungguhnya diuji bukan keadaanmu, tapi keikhlasanmu menerima takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa marah, maka Allah murka kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396, Hasan Sahih. Hadis ini adalah pelukan bagi hati yang lelah, bahwa semakin besar ujian, semakin besar pula cinta Allah di baliknya. Kadang kita terlalu sibuk menunggu akhir ujian, sampai lupa bahwa setiap harinya Allah sudah menolong kita sedikit demi sedikit. Hari ini kau masih bisa berdoa. Itu tanda ujian belum mematikan imanmu. Hari ini kau masih bisa menangis kepada Allah. Itu tanda hatimu masih hidup. Dan ketahuilah, tidak ada ujian yang kekal. Bahkan malam yang paling gelap pun akan berganti fajar. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarah ayat 7-8. "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." Artinya, setelah satu kesulitan, pasti akan ada babak baru yang lebih baik. Mungkin bukan kebahagiaan yang kau bayangkan, tapi ketenangan yang kau butuhkan. Saudaraku, jika hari ini engkau masih di tengah badai, jangan takut. Badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan langit hidupmu dari kabut yang menutupi pandanganmu tentang Allah. Jadi ketika kau bertanya, kapan ujian ini berakhir? Jawabannya, ketika kau yakin Allah tidak akan meninggalkanmu sedetik pun. Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat. Kita hanya perlu terus berjalan, terus berdoa, dan terus percaya. Mari kita akhiri dengan doa lembut dari hati yang lelah, namun tetap berharap. Ya Allah, jika ujian ini adalah caramu mendekatkanku padamu, maka jadikan aku kuat menjalaninya. Jika aku harus menunggu, jadikan sabarku indah, dan jika waktunya telah tiba, maka angkatlah ujian ini dengan penuh kasih, dan gantilah dengan ketenangan yang kau janjikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah menenangkan hatimu malam ini dan menguatkan langkahmu esok hari. Jangan lupa, sabarmu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.